Oh ya. Oh itu tadi. Oke. Yang ngomong yang Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom contoh. Kebesaran dan kasih Tuhan, kita boleh ada berkumpul di tempat ini untuk boleh menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak almarhum Yowesion. Kita yakin dan percaya bahwa setiap orang-orang percaya yang kembali kepada Bapa akan menikmati sukacita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara manusia memang kita kehilangan dan kita bersedih, tapi Tuhan sanggup untuk memulihkan kita, sanggup menghapus air mata kita, sanggup untuk menghibur kita. Biarlah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk saat teduh sejenak. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang kaya, Bapa yang tahu isi hati kita, Bapa yang mengenal kami. Mari kita surgawi ajar betapa dalamnya kasih-Mu. Bahwa semua yang terjadi ada di dalam kehendak Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalam kasih-Mu. Buatku mengerti bersyukur pada
Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bapa surgawi, ajarku betapa dalamnya kasih-Mu. Sudah mengerti betapa terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, bersyukur padamu rencana bagiku. Hidupku menyadari kalau sertaku rencana bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mensyukuri segala rencana Tuhan. Sekalipun itu sakit, sekalipun kita harus meneteskan air mata, oleh karena orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Tapi semua ini dalam rencana Tuhan. Mari kita berkata, terima kasih Tuhan atas kebesaran dan kedaulatan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau lebih sayang kepada orang yang kami sukai. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan hari-hari yang indah bersama dengan orang yang kami kasihi. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Terima kasih untuk hari ini, sekalipun kami harus menderita, harus menangis, harus berduka, tapi Tuhan selalu ada. Semua yang terjadi dalam hidupku, ajarku menyadari Tuhan, Kau selalu bersama. Mari kita katakan semua yang terjadi. Semua yang terjadi di dalam hidupku, Aku menyadari Kau selalu besertaku. Bersyukur padamu indah bagiku. Sungguh ya Tuhan, kami menaikkan pujian, hormat, pengagungan kepada Engkau ya Tuhan. Allah yang sanggup memberikan nafas kehidupan, Allah yang sanggup juga mengambil nafas dari kehidupan kami. Tuhan, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau menciptakan kami manusia, maka Engkau berdaulat mengambil hidup kami. Kami mau mengatakan syukur, kami mau berkata Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama orang-orang percaya, saudara dalam persekutuan gereja Metodis Immanuel Bogor, kami mau menghibur, mau menguatkan ibu yang kami kasihi, anak, cucu, menantu yang sedang berduka, oleh karena Bapa yang kami kasihi telah Kau panggil terlebih dahulu. Tuhan, hadirlah Engkau dalam ibadah ini Tuhan, dan hadirlah Engkau Tuhan memberkati hati dan pikiran kami supaya kami mendapatkan kekuatan yang baru di tengah-tengah kedukaan yang kami alami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian Yesus kawan sejati. Yesus adalah kawan sejati bagi orang tua kita, ibu yang kita kasihi, dan Dia juga
bagi setiap kita yang hadir di sini. Yesus yang sejati Kita yang lemah, Ayat yang kedua, jika dalam pencobaan atau balau itu, jika dalam pencobaan Yesus kau kawan yang sejati. Yesus yang sejati. Jiwa ragamu lelah, adakah hatimu jiwa ragamu lelah. Yesus penolong kita, Yesus dan doa padanya, biar kawan lain hilang, biar kawan lain hilang. Yesus kawan yang atas doa padanya. Kita berdoa. Sebagai manusia Tuhan, kami mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan, kesusahan maupun penderitaan, termasuk di dalamnya ada rasa kehilangan, duka cita yang kami alami. Tetapi Bapa, kami tahu Engkaulah kekuatan bagi kami, Engkaulah penghiburan bagi kami. Maka pada sore hari ini kami membawa kepadamu keluarga yang hendak kami hiburkan. Biar Tuhan yang menghiburkan mereka sendiri. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi keluarga ini untuk terus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih baik, lebih indah dibandingkan dengan apa yang akan diberikan oleh dunia ini. Maka Bapa di sorga, kami berdoa untuk firman yang hendak kami dengarkan. Engkau sendirilah yang berkata, menguatkan dan menghiburkan kami sekalian. Kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-37 sampai 38, dan nanti kita buka satu bagian lagi Alkitab yang tertulis dalam 1 Tesalonika pada pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Terlebih dahulu kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-20
ayat yang ke-37 dan 38. Akan saya bacakan, demikianlah bunyinya. Kisah Rasul 20, 37 dan 38. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Satu bagian lagi dalam 1 Tesalonika, pada pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan yang ke-14 akan saya bacakan demikian bunyinya. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Perpisahan dan perjumpaan itu terjadi di dunia ini, bukan? Kadangkala membuat orang yang namanya bersedih. Setiap hari kita mendengar, Bapak Ibu, bahwa ada saja manusia yang meninggal, bukan? Berapa banyak penderitaan, kesedihan yang dialami oleh manusia ini. Bahkan menurut sebuah survei, sekitar 5-10 detik ada satu orang meninggal. Entah di mana, Bapak Ibu. Perpisahan terjadi. Maka ini sesuatu yang kadangkala hal yang ternyata biasa dialami oleh dunia ini. Tetapi bagi orang-orang yang mengalami kehilangan, duka cita, ini menjadi sesuatu hal yang tidak biasa. Tidak biasa kehilangan. Apalagi oleh orang-orang yang kita kasihi. Setiap pagi ada orang yang kerja, berkata kepada anaknya, kepada istrinya, "Papa kerja dulu ya, bye-bye, selamat tinggal." Ada orang ya ketika pulang mudik, meninggalkan orang tuanya jauh di kampung sana, liburan sudah habis, mereka pulang, sampai jumpa tahun depan. Kadangkala itu membuat orang sedih. Anak aja Bapak Ibu, ketika orang tuanya pergi kerja, ada yang menangis, bukan? Mau ikut, menangis. Orang tua juga ditinggal anaknya pergi, entah tahun depan bisa pulang lagi atau tidak, menangis. Ada banyak orang Bapak Ibu yang kadangkala dalam perpisahan ini dikuasai oleh rasa kesedihan yang mendalam. Apalagi kalau seseorang itu pergi, dia pergi tanpa bilang apa-apa, tanpa mengucapkan salam, tanpa mengucapkan selamat tinggal, salam bye-bye dan lain-lain. Itu sangat disedihkan. Dan yang paling sedihnya lagi Bapak Ibu, ya, ketika ada seseorang yang dia berjumpa dengan orang, tapi ia mengatakan kita tidak akan berjumpa lagi. Ini satu hal yang paling menyedihkan. Dan Paulus berkata tadi Bapak Ibu dalam Kisah Rasul, di kisah yang sudah kita baca tadi, bagaimana Paulus adalah pergi dari Efesus. Dia akan pergi meninggalkan orang-orang di sana. Dan dikatakan Kisah Rasul dari kita baca tadi, mereka bersedih. Mereka menghantarkan kepergian Paulus. Dan seolah-olah itu kepergian yang terakhir. Apalagi Paulus berkata dalam Kisah Rasul yang sudah kita baca tadi, sepertinya kita tidak akan berjumpa lagi. Itu kata Paulus. Paulus masih hidup. Di depan dia berkata, di depan mereka jemaat Efesus itu,
Paulus berkata demikian. Saya hendak pergi. Mungkin ini yang terakhir kali kita ketemu, kata Rasul Paulus. Dan respon daripada orang-orang Efesus pada saat itu, mereka sangat sedih. Mereka sangat mengalami kesedihan yang mendalam. Mereka menangis. Bahkan kita berkata mereka terseduh-seduh. Mengibaratkan kesedihan mereka yang mendalam. Mengartikan suatu kehilangan yang akan mereka rasakan. Bapak Ibu jemaat kasih oleh Tuhan. Pasti ya kehilangan terjadi. Dan itu membuat orang bersedih. Pasti. Tetapi satu hal yang kemudian Paulus katakan dalam 1 Tesalonika, ini suatu kekuatan dan penghiburan Bapak Ibu yang membuat orang-orang percaya tidak hanya di Tesalonika, tetapi di semua tempat, termasuk orang di Efesus yang dia tinggalkan itu, bahkan kepada kita pada zaman sekarang ini. Janjinya Bapak Ibu, suatu hari kelak, apa katanya? Kita akan dipertemukan kembali, kata Paulus. Ini sangat bertolak belakang dengan kisah para rasul yang kita baca tadi. Mungkin kita tidak ketemu lagi, kata Paulus. Tapi di Tesalonika dia berkata, orang yang percaya kepada Kristus akan dikumpulkan dan akan hidup bersama-sama dengan Allah dan bersama dengan orang percaya, Bapak Ibu. Amin. Ini satu penghiburan yang diberikan Paulus. Dia mengetahui akan ada kesedihan, akan ada rasa kehilangan. Tetapi dia meyakini Bapak Ibu, itu suatu sifatnya yang sementara. Kemudian akan ada satu hari kelak di mana orang-orang percaya tidak akan dipisahkan lagi oleh apapun, sakit penyakit, oleh apapun, kematian tidak akan memisahkan orang-orang yang percaya, Bapak Ibu. Maka kita melihat pada hari ini orang tua, papa, opa yang dikasihi, Pak Tio, telah meninggalkan kita. Tentu saya percaya membawa satu kesedihan bagi keluarga. Bagi keluarga. Dan di sisi lain saya berharap Bapak Ibu, seperti kata Paulus, jangan berduka cita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dengan penuh keyakinan, suatu hari kelak orang percaya akan dikumpulkan bersama dengan Allah. Maka Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, perpisahan di dunia sebentar. Tetapi nanti di tempat Allah berada, kita akan selama-lamanya bersama dengan Allah. Dan inilah suatu keyakinan, kepercayaan yang akan kita perlihatkan. Dan melalui Alkitab kita menyaksikannya, Bapak Ibu. Dan Paulus dengan penuh keyakinan mengatakan dalam 1 Tesalonika bahwa suatu hari kelak ketika Kristus datang, Dia akan membawa semua orang, termasuk kita, untuk percaya kepada Tuhan. Hidup tinggal bersama-sama di tempat di mana Dia berada. Amin, Bapak Ibu. Itu kekuatan dan penghiburan kita, Bapak Ibu. 70, 80 tahun. Orang tua kita, Pak Tio, 82 tahun. Sudah melewati kehidupan ini. Tidak ada manusia yang kekal. Tidak ada manusia yang abadi di dunia ini. Satu-satunya yang abadi adalah Allah. Dan orang-orang yang akan bersama dengan Allah. Dan waktu sudah menjalani kita ke tempat ini. Maka Paulus berkata, Bapak Ibu, kita membaca keseluruhan Tesalonika, dia menghiburkan orang-orang Tesalonika. Bahkan semua jemaat yang dia dirikan, termasuk Efesus yang dia tinggalkan itu, supaya mereka jangan berduka cita, seperti seolah-olah tidak akan berjumpa lagi. Maka seolah-olah tidak berjumpa lagi. Maka kadang-kala Bapak Ibu, ya saya baru memikirkan tema kita pada malam hari ini. Kepada seseorang, kita katakan bukan selamat tinggal, opa, papa, tio.
Tetapi sama jalan. Sampai jumpa lagi kita. Amin Bapak Ibu. Kita itu keyakinan. Bukan selamat tinggal. Tetapi sampai jumpa lagi. Dengan keyakinan akan bertemu lagi. Inilah iman di dalam Kristus. Pak Tio besok. Saya mengingat karena saya datang ya masa-masa pandemi sehingga agak jarang bertemu dengan jemaat atau banyak orang. Tapi seingat saya mungkin ada 3 kali ya saya ketemu orang tua kita ini. Saya masih ingat pertemuan yang terakhir itu mengambil ubi. Saya masih ingat ya, mengambil ubi ya yang di rumah begitu. Saya masih ingat, ada ubi di rumah. Ada info kepada saya, ya ada ubi. Ayo kita ambil lah, saya ngomong boleh lah itu kita makan. Nah, jadi kami hubungin, ayo. Katanya ada ubi ya. Oh ya ada itu di depan rumah itu. Itu masyarakat sih yang punya. Oke, boleh diambil. Oh boleh waktu itu ya. Masih ingat ya? Waktu itu ya kami datang ke sana ya. Sore kami datang di sana. Ya sebenarnya sudah mau habis gitu ya. Tapi karena semangat mau memberi ubi, ya udah dicarikan bukan gimana begitu ya. Nah, sempat ngobrol-ngobrol sedikit dengan orang tua kita ini, Bapak Ibu, ya. Dan bagaimana sukacitanya, suatu kegembiraannya ya, untuk boleh berbuat sesuatu dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu jemaat kasih oleh Tuhan. Mengenang orang tua kita, Pak Tio Lisong. Saya mendengar Bapak Ibu cerita tentang orang tua kita, walaupun tidak terlalu tahu banyak tentang orang tua kita, tetapi saya mengambil kesimpulan orang tua kita ini adalah orang tua yang beriman, orang yang semasa hidup mau memberikan yang terbaik untuk keluarganya, orang tua kita yang senantiasa dalam kehidupannya ini mau menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Saya percaya ya ada pergumulan, ada tantangan yang dialami oleh orang tua kita ini. Tetapi dia lewati, dia jalani untuk menyatakan imannya kepada Kristus. Tadi melalui keluarga, ya, versi tempat ini ngobrol sedikit tentang orang tua kita, ya bagaimana dulunya belum mengenal Tuhan. Tapi kemudian memberikan diri dibaptis ya oleh orang tua kita Bungsu Simon. Betul ya Bungsu ya? Memberikan diri mau dibaptis. Jadi gimana? Ya semua orang yang kumpul di situ, orang tua nggak ada di sini gimana? Akhirnya ikutlah masuk Kristus. Menjadi murid Kristus. Walaupun dalam kehidupan ada tantangan, pergumulan yang dialami dan dilewati. Termasuk salah satunya adalah sakit penyakit. Melalui keluarga saya mendengar cerita Bapak Ibu. Dulu pernah juga mengalami pembuluh, sakit penyumbat ya, pembuluh darah juga. Tetapi Tuhan izinkan sampai hari ini masih tetap hidup dan Tuhan memberi kesempatan untuk tetap dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi hidupnya, bagi keluarganya, bagi anak-anak mungkin. Ini yang menjadi suatu sukacita bagi orang tua kita ini. Maka Tuhan memberikan kesempatan 82 tahun. Saya ingat juga, mama saya juga 82 tahun. Ya, tahun lalu baru sudah mendahului kita semua. Ya, 2021. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini yang mau saya sampaikan adalah bahwa bagaimana orang tua kita ini dalam perjalanannya, dia berupaya menunjukkan
imannya kepada Kristus. Dan Tuhan mengizinkannya untuk boleh memperlihatkan hidupnya untuk boleh mengasihi Kristus melalui anak, keluarga, dan istri, menantu maupun keluarga besar lainnya. Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan, hari ini Pak Tio Wesong, kita melihat terbaring di peti ini. Tentu kita merasakan bagaimana kerinduan, keinginan daripada orang tua kita ini dalam hidupnya. Ada sesuatu yang dia mau dapatkan, sesuatu yang mau dia rindukan, itu udah dia raih dan dia capai. Secara khusus dia di dalam keluarga untuk boleh menolong keluarga-keluarga. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi apa kata Tuhan menghendaki yang demikian? Beberapa hari yang lalu, 1 minggu ya, kurang lebih 5 hari yang lalu, ya, hari pagi-pagi telepon saya dalam perjalanan, ya, Boksu, ini Pak Tio jatuh katanya tadi malam. Oh, ya. Jadi bagaimana situasinya? Dibawa ke rumah sakit lah. Mudah-mudahan lagi untuk disembuhkan dan akan dioperasi. Itu info yang saya dapatkan. Lalu besoknya saya hubungi ya, oma kita, Oma Tio, bagaimana? Ya, Boksu nggak bisa dibesuk katanya, nggak bisa dibesuk. Doakan saja, dukung dalam doa. Ya, kata doakan. Biasanya Bapak Ibu di dalam grup WA gereja kita, ya, satu hari ada satu pokok doa jemaat. Saya memasukkan sampai 3 kali sama Pak Tio Wesong. Ya. Saya berdoa dan berharap Tuhan menolong dan memberkati orang tua kita ini. Itu didoakan oleh semua jemaat. Tapi singkat cerita, tadi malam secara khusus, kurang lebih jam 9 lah, kurang lebih ya. Saya ditelepon, Boksu, orang tua kita sudah tidak ada. Saya saja merasa kesedih. Saya aja merasa kehilangan. Apalagi keluarga. Pasti yang mengalami rasa kehilangan yang lebih dalam dari yang saya rasakan. Yang pasti melalui cerita dari orang tua kita, Oma Tio di tempat ini. Sempat datang, ketemu orang tua kita di rumah sakit. Walaupun ya dokter sebelumnya melarang, tidak boleh didatangi, tidak boleh dilihat, tidak boleh didekati. Tapi hari itu diperbolehkan. Silakan. Dan bagaimana Oma kita, Oma Tio cerita, pegang tangan, kalau mau pulang ke Bogor, ayolah pulang. Kalau mau pulang ke rumah Tuhan, pulanglah. Betul Oma Tio ya? Kalau mau pulang ke Bogor, ayo kita pulang ke Bogor. Tapi kalau mau pulang ke rumah Yesus, pulang ke sana lah. Kita pun akan ke sana juga. Iman kita mengatakan. Dan Oma kita pulang ke Bogor di tengah jalan, belum jauh dalam perjalanan, ditelepon lagi mengabarkan orang tua sudah pergi. Tentunya dengan sukacita sudah didatangi oleh orang yang dikasihi, yang dirindukan sudah didapatkan. Cuma tentu ada hal-hal di dalam kehidupan ini tidak semuanya dapat kita dapatkan, termasuk orang tua kita melalui cerita dari versi kita. Ketika di rumah sakit, satu kata ya, air kelapa, karena ada kerinduan bersama cucu ya, ada di sini cucunya yang dikasih, ada ya,
air kelapa. Anda sudah janji mau minum air kelapa bersama. Nah Bapak Ibu juga itu. Yang mau saya katakan bahwa tidak akan bisa lagi orang tua kita. Tapi satu hari kelak, ya, bukan cuma air kelapa yang kita akan berikan kepada orang tua kita. Tetapi kita akan dengan iman akan tinggal dan bersama dengan orang tua kita ini di tempat Allah Bapa itu berada. Maka Bapak Ibu, tetap jalani kehidupan dengan penuh keyakinan dan penuh dengan iman. Kita lewati kehidupan ini. Walaupun banyak tantangan, pergumulan, masalah di alamnya. Tapi dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu menyiapkan satu tempat yang lebih indah, lebih baik dari dunia ini. Tidak ada sakit penyakit di dalamnya, tidak ada penyumbat pembuluh darah, tidak akan dioperasi di sana, tidak akan. Dan semua orang akan bersukacita. Dan kesanalah orang tua kita ini pergi. Dan kita tinggal di dunia ini. Yang masih saja mungkin akan mengalami tantangan, pergumulan, masalah. Bahkan mungkin sedikit penyakit yang kita alami. Tetapi mari kita boleh menyaksikan melalui orang tua kita ini. Tetap beriman menjalani hidup. Satu kata yang menguatkan dan meyakinkan kepada kita. Apa kata firman ini? Bahwa di tempat aku berada, kata Yesus, di sana orang percaya akan berada. Kita akan menutup peti ini. Kita akan memberikan penghormatan terakhir. Kita akan melihat wajahnya yang terakhir pada malam hari ini sebelum peti ini ditutup. Dan sampai satu hari kelak, kita akan kembali bertemu. Kita buka dengan maka tetap pelihara iman. Kehidupan kita, bahwa kita berjalan bersama. Walaupun ke depan, Oma, Opa sudah tidak ada, tetap ada anak dan cucu. Ya, Oma yang anak-anak juga, keluarga yang lain juga. Biarlah tetap menjadi satu bersama dalam keluarga ini, menjalani kehidupan. Apa yang dimandatkan, apa yang dirindukan oleh orang tua ini, supaya keluarga tetap bersama, tetap bersatu, menjalani kehidupan ini sampai akhirnya kelak. Biar itu dapat dijalani oleh Tuhan. Amin. Dan biarlah Tuhan menghiburkan, menguatkan kita sekalian. Tuhan menolong kita. Mari kita satu. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam orang tua kami, menjadi suatu kesaksian, menjadi suatu kesaksian bagi kami yang hidup, bahwa suatu hari kelak kami pun yang akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi dengan iman kami Bapa, meyakini satu yang sama seperti yang diyakini oleh orang tua kami. Orang percaya akan kembali bersama dengan kita. Maka inilah yang menguatkan, menghiburkan kami. Walaupun kami harus menjalani hidup dengan rasa kehidupan. Tapi biarlah karena ada satu hal mandat, ada satu hal yang harus dikerjakan oleh keluarga ini dalam keluarga besarnya. Boleh Tuhan menolong keluarga ini tetap bersama-sama menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami selama di dunia ini. Sampai satu hari kelak kami bersama-sama di tempat Engkau berada. Dan bagaimana kematian dan penyakit tidak akan melanda kehidupan kami. Maka Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa
bagi setiap kami yang menolong cita bagi kami. Tuhan kiranya menghiburkan kami dengan firman, meyakinkan kepada kami bahwa kehilangan adalah sementara di dunia ini dan pertemuan abadi dalam orang percaya itulah pengharapan kekal. Maka ini biarlah kiranya menguatkan dan menghiburkan keluarga besar di tempat ini, bahwa mereka senantiasa meyakini sampai akhir orang tua ini memperlihatkan kepercayaan kepada Kristus dan rindu menjadi berkat dalam kehidupan ini. Maka biarlah keluarga-keluarga tetap menjadikan hal ini sebagai warisan menjalani kehidupan ini. Maka Tuhan, kami mendoakan keluarga besar yang ditinggalkan, Tuhan yang boleh menguatkan dan menjemput. Kami berdoa untuk beberapa dari acara ke depan, baik ibadah penghiburan untuk esok maupun juga hari Minggu yang akan dikremasi dan pengambilan abu dan menempatkannya di tempat terakhir di bumi ini. Itu semua berjalan dengan lancar. Kami berdoa, satu keyakinan kami bahwa orang tua kami, rohnya sudah bersama dan tinggal dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami yang di tengah-tengah dunia ini yang masih harus menjalani kehidupan ini, kami tetap setia meneladani sikap iman dan kehidupan yang diwariskan oleh orang tua. Kami mendoakan keluarga besar yang akan menjalani kehidupan ini tanpa papa, suami, opa di tengah-tengah rumah ini. Dan biarlah Engkau Allah sendiri yang menguatkan dan menghiburkan keluarga besar ini. Kami berdoa, Tuhan mendengarkan doa kami di dalam dan demi nama-Mu saja, yaitu Yesus Kristus. Mari kita katakan bersama, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan dalam pujian dan tutup ibadah ini, ada satu saksian yang akan disampaikan oleh Ken selaku ibu kepada almarhum. Silakan kepada Ken. Terima kasih Ken, dan berkati Ken dalam masa depan dan cita-cita Ken, bahkan Ken menjadi penerus almarhum yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menaikkan pujian kembali
yaitu kita mengatakan Tuhan Allah beserta engkau. Firman-Mu memimpin engkau dan kasih-Nya selalu beserta engkau. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah tutup peti ini dengan menaikkan doa bersama kami. Doksologi, doa berkat yang akan disampaikan oleh Boksu Jupiter dan Amin. Mari kita bersama menaikkan doa bersama kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kami karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah yang kiranya memelihara, menyertai, memberkati, bahkan meyakinkan kepada kamu sekalian bahwa kita orang yang percaya akan kembali bersama dengan Allah Bapa. Maka jalanilah kehidupan ini dengan percaya dan terus menjadi berkat untuk orang lain dan melakukan kehendak Tuhan menyertai kami sekalian. Amin. Silakan duduk, kita mengambil waktu sejenak untuk bersatu. Baik, Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Kita masuk bagian yang kedua. Yang pertama, kepada keluarga, jika ada menyampaikan sesuatu, silakan. Setelah itu Bapak Ibu, kita akan memberikan rasa penghormatan dan ungkapan kasih kita kepada orang tua kita sebelum kita menutup seperti ini. Dan nanti kita akan mengambil dokumentasi bersama dan kita menyelesaikan kepada keluarga mewakili untuk menyampaikan kata dua kata kami persilakan. Saya yang dari Makassar. Terima kasih kepada semua. Kasih. Ada lagi ya? Baik, Pak Ibu. Sudah cukup untuk menyampaikan dua kata mewakili keluarga. Hari ini kita seperti ini. Aku, jadi ini satu kita tidak bisa terlibat wajahnya lagi. Maka malam ini kita boleh terakhir memberikan penghormatan dan rasa kepada orang tua, secara khusus kepada Oma yang sudah mendampingi sekian puluh tahun, kepada anak yang sudah bersama ya sekian puluh tahun dan keluarga besar lain. Nah, kita yang bersama di sini kita boleh mengungkapkan rasa penghormatan dan kasih kita kepada orang tua. Jadi di depan kita ada biawang akan itu sendiri dari tubuh jenazah orang tua kita, dan nanti yang terakhir kali kita mengambil komunikasi dan setelah itu kita bertugas untuk tutup peti ini. Begitu keluarga. Baik. Kita akan berikan Bapak Ibu itu
ungkapan kasih dan penghormatan kepada orang tua, dimulai dari keluarga, kepada umat Ibu, dan Ibu sambil kita memberikan rasa kasih dari kanan, kita bergerak ke sebelah kiri sedikit dengan berusaha. Ya, sambil kita pujikan Bapak Ibu, Tuhan Allah kita besarkan. Ya, ini yang saja. Allah tetap sertamu, firman Tuhan memimpinmu, dalam kasih sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah musik lagu ini, Bapak Ibu, maksudnya Kabar terus gimana orang bisa lihat? kita boleh bertemu bukan saja dengan Tuhan pencipta kita, tetapi juga dengan orang-orang percaya, termasuk keluarga yang telah mendahului kita. Maka dalam kehidupan ini kita meyakini bahwa Tuhan telah menyertai kita, baik kehidupan kita di dunia ini maupun dunia yang akan datang. Kita meyakini bahwa firman Tuhan sebuah kebenaran yang akan mempertemukan kita kembali, akan menjumpakan kita kembali. Dan bagaimana Allah tetap menyertai kita, secara khusus bagi keluarga yang ditinggalkan. Dia tetap memberikan, dia tetap beserta kita sampai nanti kita bertemu. Tuhan Allah memberkati. Tuhan Allah tetap serta saya yang menunggu. Saya yang menunggu. Diberkatkan rezekimu, diberkatkan rezekimu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah tetap sertamu. Panjang ketiga, Tuhan Allah tetap sertamu. Tuhan Allah tetap sertamu. Bila bahaya mengancammu dan tangannya memegang, nanti kita bertemu, sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah tetap serta. Musik kita menyanyikan lagu ini.
Kita pujikan. Kalau udah ada nanti Ayat keempat. Tuhan Allah kekal sertamu dan kasih-Nya menjagamu dalam maut besertamu sampai nanti kita bertemu. Sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah tetap serta sampai bertemu. Sampai nanti kita bertemu. Keluarga untuk silakan maju, kita akan mengambil dokumentasi sebelum peti kita tutup. Baik, kepada keluarga besar terlebih dahulu, warga orang tua kita, mama beserta anak terlebih dahulu, cucu ada langsung boleh silakan. Ya. Setelah ini nanti keluarga besar biar keluarga dulu yang ini dulu satu, nanti ada sesi yang kedua. Ya, biar keluarga ini dulu beserta anak dan cucu, menantu. Setelah ini keluarga besar. Keluarga besar, silakan. Ibu Simon, beserta keluarga, calon, adik, kakak, saudara daripada orang tua kita yang ada di tempat ini, silakan. Keluarga besar, baik, silakan. Yang masih ada di sebelah kiri masih kosong. Silakan keluarga besar, mungkin dari sini lebih bagus. Masuk toh. Lagi. 1, 2, 3. Baik. Ada lagi di tempat ini keluarga yang belum masuk? Mau ngambil dokumentasi? Cukup? Baik, kalau cukup, saya bertanya kepada keluarga, sudah bisa kita tutup? Gimana keluarga? Sudah bisa kita tutup?
Ya, silakan yang mau mengambil dokumentasi sebelum kita tutup. Baik, kami persilakan kepada keluarga untuk terakhir kali sebelum kita tutup seperti ini. Silakan mengambil dokumentasi. Ya, bagaimana, Oma? Bisa itu keluarga? Bisa ya. Baik, kepada petugas kami persilakan menutup peti ini. Bentar, Pak. Baik, silakan. Oh, enggak bisa. Iya, aku yang Oh, oke. Tapi dia tandingan dia kan. Ah ya, itu. Orang yang tiga ini. Tapi saya waktu kita ditanya semua lihat itu nggak apa-apa. Ya, kalau ada jiwa yang penyakit ada yang jantungnya nanti nanti. Tidak boleh tempat naik. Iya, ada yang ada
Kita pada pernah aja. Coba kita kasih konsep aja Pak. Dengan kondisi.
Ya, kalau gereja jadi waktu dia di dia sama saya. Tahun berapa itu? Bukan. Ya. Jadi berapa kali ini dia lebih banyak. Rajin loh dia.
Ini dia kata ya kayak bubuk itu enggak lah semakin
Guru agamaku adalah guru agama pada titik jadi lebih malu. Oh iya. Belum kan masih latihan. Ada lagi oh hebat loh tadi dia diatur. Ada dua orang lagi. Tetap aja juga ambil cerita yang tidak mampu tidak dapat ya sampai hari ini gara-gara
Ya, kita tahu apa ada. Orang investasi. Sudah, jadi sudah biar uruslah. Iya, kita direpotin. Saya apa ini? Ya kita juga dapat tahu nggak kenapa ya. Makanya dia bilang setiap tahun dia anak itu. Jadi saya bilang lah itu bukan kita dulu pernah saya juga nggak paham. Saya nggak paham. Semua dia ngatur. Ini besok juga boleh. Jadi tanggal 28 kan, itu juga bisa.
Oh, ini baru nanti puji-puji. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada petugas yang sudah melakukan tugasnya. Bapak Ibu, yang perlu kami infokan, besok malam kita akan mengadakan ibadah penghiburan di tempat ini pukul 7 malam. Jadi kami mengundang kepada keluarga dan kepada saudara yang lain untuk kita mulai bersama kembali menghiburkan keluarga ini. Itu Bapak Ibu yang kami tambahkan info kita, dan demikian selesailah acara kita. Dan yang di Zoom juga boleh terima kasih untuk kehadirannya untuk bersama menghiburkan keluarga di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Shalom.